belajar bersama-sama pada tempat ini. Karena itu sebelum kita mulai, maka saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang manusia belajar, beri petunjuk sertai kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Ya Bapa, ini doanya syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Yang lalu kita belajar tentang apa? Yang lalu. Oke, silakan. Talenta atau kemampuan yang dimiliki seseorang dan diperoleh dari Tuhan. Oke, kita berikan apa? Karena itu, jika yang lalu sudah belajar tentang talenta, maka hari ini kita belajar tentang hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Apa yang kamu pahami tentang nilai-nilai Kristiani? Silakan menurut kamu. Ya, kasih. Apa lagi? Sukacita. Sukacita. Apa lagi? Kesabaran, pengampunan. Ya, seperti ini. Lemah lembut. Oke, kita berikan aplaus. Karena itu, mari kita sama-sama melihat ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk pada tujuan, maka semua mari kita siap kita duduk dalam posisi yang rapi, yang sopan, untuk kita bersedia untuk belajar pada hari ini. Iya, iya, kita harus siap untuk belajar pada hari ini. Sudah siap? Oke. Nah, karena itu mari kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu ada 4 tujuan. Ya. Tujuan yang pertama adalah, mari kita sama-sama membacanya. Mari ajar Kristiani tentang kasih dan pengampunan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti kasih dan pengampunan menurut ajaran Kristiani serta memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam tindakan nyata. yang keempat, Siswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kasih, kejujuran, dan kerendahan hati dalam interaksi sehari-hari di sekolah dan di rumah. Oke, baik. Itulah yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan jikalau hari ini kita belajar, ketika kita sudah mencapai tujuan ini, maka berarti kita tuntas dalam pembelajaran untuk materi nilai-nilai Kristiani. Jadi berdasarkan pada pertemuan kita yang lalu, bahwa kita telah melakukan kegiatan asesmen awal, yaitu untuk menentukan gaya belajarnya masing-masing, ya. Dan yang lalu sudah pada pertemuan pertama kita sudah lakukan itu. Maka hari ini marilah kita duduk dalam bentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing, di mana bahwa ada siswa yang punya gaya belajar visual, dan ada siswa yang punya gaya belajar linguistik, dan ada siswa yang punya gaya belajar kinestetik. Ya. Jadi ada 3 gaya belajar yang kita terapkan pada proses pembelajaran pada saat itu dengan materi nilai-nilai Kristiani. Mari kita duduk dalam bentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing pada saat asesmen awal yang lalu. Silakan duduk dalam bentuk kelompok.
Oke, panduannya sudah ada di LKPD. Panduannya atau cara kerjanya sudah ada di LKPD yang saya bagikan tadi. Silakan ya, silakan melihat dan nanti kerjaan berdasarkan petunjuk yang ada. Jadi kalau ada yang kelompok yang menggunakan audio visual, mari menyimak video. Sedangkan kelompok yang bermain peran, silakan menentukan siapa yang berperan A ini dan siapa yang berperan itu. Dan demikian juga kelompok yang menjodohkan kata. Ya, silakan selesaikan itu dan kemudian nanti dari masing-masing kelompok akan mempertanggungjawabkan di depan kelas membaca. Sudah? Sudah? Ayo cepat, cepat, cepat. Ayo. Kelompok yang gaya belajar audio visual sudah selesai.
Kinestetik sudah? Sudah. Ayo. Ayo. Sudah. Sudah, kalau begini. Eh? Sudah siap kalau begini? Oke. Kalau begini? Sudah? Sudah? Cepat, cepat, cepat. Sudah semua? Baik, kalau sudah, kita mulai dari kelompok yang gaya belajar kinestetik. Yang gaya belajar kinestetik, karena kelompok ini kelompok yang bermain peran, maka yang tempat duduknya ini kita kasih kosong di sini. Karena nanti di sini yang tempat mereka bermain peran. Oke, ini kita geser lagi. Oke, bisa. Oke, yang satu. Bau banget nih. Kita jadi nanti kalau udah minum kita mesti. Oke. Nah, kita kembali ke kelompok yang gaya belajar linguistik. Kelompok yang gaya belajar linguistik. Mari kita berikan aplaus kelompok yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Oke, ini yang menjodohkan kata tadi berdasarkan pernyataan, nanti mereka mencari jawabannya yang sudah ada dan digunting dalam step ya. Begitu kan tadi? Oke. Silakan. Nilai-nilai Kristiani, kasih dalam ajaran Kristen, kasih yang tulus tanpa pamrih. Doa Bapa kami kita diminta untuk mengampuni siapa orang yang berwaktu menjaga kebersihan kelas, gotong royong, menunjukkan sikap kerjasama membantu sesama dan bekerja sama dalam kelompok tolong menolong. Oke, kita berikan aplaus. Oke, silakan duduk. Audio visual. Silakan. Ingat suaranya yang lebih jelas. Ya. Yang keras suaranya. Oke, mari kita tetap tenang. Mari kita tetap tenang. Yang ada di meja, halo. Tetap kita tenang. Kita tetap balikin depan. Kita dengarkan. Keras lagi suaranya. Selamat pagi Pak Guru. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui terkait video tersebut? Jawaban,
orang yang susah, orang yang sombong, orang yang murah hati, dan orang sombong mendapat musibah atau bencana. Pertanyaan kedua, jelaskan pengertian nilai-nilai. 2. Pengampunan, 3. Kejujuran, 4. Kerendahan hati, 5. Tanggung jawab. Kalian kumpul itu tugasnya tadi? Itu tadi yang sudah di silakan menjawab. Jawaban yang dianggap benar silakan dipilih apakah A atau B. A. Ya, baik. Perhatikan ke depan dan silakan semua di tempat duduk. Mari kita sama-sama melihat bahwa yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang materi nilai-nilai Kristiani? Oke, silakan. Kasih, sukacita, ya. Mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Silakan. Lemah lembut. Karena itu, berdasarkan tujuan pembelajaran kita saat ini, maka jelas yang pertama adalah memahami ajaran Kristiani tentang kasih dan pengampunan. Terus yang kedua, siswa mampu menjelaskan arti kasih dalam pengampunan. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam tindakan nyata. Ya, itu tadi yang kita bicara tentang nilai-nilai Kristiani. Ya. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Nah, tugas yang harus kita selesaikan di rumah kita yaitu tugas rumah menceritakan kasih, ya, menceritakan tentang kasih lewat pengalaman pribadi dalam sebuah kertas. Ya, itu sama halnya tulislah kasih yang Anda pernah lakukan dalam sebuah lembar. Jadi tugasnya menceritakan tentang kasih lewat pengalaman pribadi dalam sebuah kertas. Sudah? Oke. Satu orang pimpin kita dalam doa penutup. Dan ingat materi kita yang akan datang tetap pertemuan kedua yaitu nilai-nilai Ya Tuhan, hanya doa kami, haleluya, amin.